Assalamualaikum guys, pagi ini ada pengumuman, ada perubahan. Jadi yang tadinya belum jadi direksi jadi direksi. Dan ini obrolan santai aja buat sama Bang Indra tuh lagi sibuk tuh. Yang katanya sih pengen ngelamar jadi komisaris aja. Waduh, komisaris ya. Komisaris di mana aja deh? Ya di mana aja. Di mana aja deh. Siap. Kenapa milih komisaris bro? Gimana ya bro? Kenapa nggak jadi direkturnya gitu loh? Apa ya? Ya gue sih ngeri aja sih kalau tanda tangan gue beredar kemana-mana. Maksudnya gini loh. Nah, Kalau direktur yang jelaskan tanda tangan untuk laporan keuangan, laporan tanah, apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu kan dia tanda tangan, laporan, pertanggungjawaban dan tanda tangan, walaupun bukan cuma direktur utama, artinya semua direktur tuh tanda tangan tuh. Nah, sedangkan kalau komisaris kayaknya cuma komut aja gitu kan yang tanggung jawab. oh gitu ya. Nah, dan lagi juga kesibukannya kan Itu pasti lebih sibuk direktur ya. lebih sibuk direktur. Sedangkan kalau komisaris kan sebenarnya lebih fungsi ke pengawasan kan, surveillance kan. Okay. Ya sama aja lah kalau kita ngerjain ujian enak jadi penguji atau yang diuji kan. Dia enak jadi penguji kan, cuma ngawasin kan. Nah, bener atau enggak gitu kan, apa yang mesti diubah. Nah, role komisaris kan sebenarnya kan kayak gitu kan. Udah gitu gajinya juga ya lumayan lah, mungkin lebih dari ya 50-60% dari direksi gitu kan. Dengan tanggung jawab yang bisa dibilang lebih apa ya, kurang begitu berat lah dibanding direksi ya. Coba lo mau jadi direktur. Ya enggak lah. Kita berharga kita inilah kan boleh ya, gratis kan. Iya, kita inilah, kita yang bener apa ya, kita yang realistis aja lah. Realistis ya. Siap. Direktur mungkin perusahaannya Pak Lingga atau Pak Ainur gitu kan. Perusahaan pabrik biting. Iya. Siap. Nah biasanya kalau kan kau tahu lah kan di kayak BUMN nih ya, saya juga tahu, sedikit tahu lah, nggak banyak kan, persaingannya banyak ya, banyak orang pinter gitu kan, sekolahnya juga tinggi terus di luar negeri. Nah ini faktor apa tuh yang bisa jadi direktur gitu ya? Wah, itu ya berat, pertanyaan berat kalau ini berat ya. Ya tadi ya jawab yang ringan-ringan aja lah gitu. Iyalah, ya pasti bro, ya. Yang jelas inilah orang apa ya, direktur adalah fungsi untuk menjalankan roda perusahaan gitu kan. Jadi direktur adalah orang yang bertanggung jawab ya operasional perusahaan sehari-hari, kemudian keberlangsungan perusahaan, nasib karyawan yang ada semuanya ribuan, dipikirin lah ya, semua dipikirin gitu luar kan. biasa emang. Jadi kalau orang yang ada di direktur BOD ya mestinya orang yang kompeten dan tahan banting gitu kan, dan amanah. Nah, karena amanah itu kan dunia akhirat kan. Benar. Nah, jadi ya sesuai lah dengan benefit yang didapatkan pastinya. Betul. Nah, terus itu satu. Yang kedua apa ya? Ya pasti kan juga tergantung dari preference dari stakeholder kan. Jadi misalnya kalau BUMN adalah stakeholdernya ada pemerintah gitu kan, atau anak usaha BUMN adalah pemerintah ya. Berdasarkan ya kan kita nggak tahu kriteria apa nih yang dipersyaratkan oleh stakeholder ini gitu untuk menjadi direksi gitu kan. Kalau saya sih punya perusahaan, untuk di kriteria menunjuk orang duduk ke direksi adalah orang yang bisa membawa perusahaan saya maju, perusahaan saya pastinya gitu untung, lah ya. Gitu. Jangan sampai kita milih direktur malah perusahaan hancur gitu ya. Nah pasti kayak gitu kan. Semua stakeholder pasti seperti itu. berpikir seperti itu gitu. Betul. Gitu. Jadi dia memang harus lewat berbagai macam proses lah ya. Oh iya pasti. Orang bilang fit and proper test lah. Ya. Bahasa kerennya kan gitu ya. Ya betul, setuju. Nah, memang ya ada plus minus juga sih. Tapi ngomong-ngomong serius nih, nggak mau jadi direktur nih? Nggak mau. Sombong amat. Jadi gini loh. Milih komisaris ya? Milih komisaris terus terang gitu, karena tanggung jawabnya, ya lebih ke tanggung jawab sih. Jadi
komisaris pun juga sama ini sih. Kalau komisaris dia bisa kok jadi komisaris di banyak tempat kan, nggak cuma satu tempat iya, gitu. sih. Banyak sih orang yang kompeten tuh kayaknya komisaris di berbagai tempat ya. Iya, jadi misalnya gini deh. Kompetennya. Keren gitu. Benefitnya komisaris dapatnya misalnya 60% dari direksi BOD kan. Terus kalau komisaris dia bisa punya komisaris di 3 tempat gitu kan. Berarti 60% kali 3 180% kan. Sedangkan duit aja deh. Dia nggak boleh nyabang di yang lain kan. Jadi 100% kan, 80% lebih banyak kan. Kalau kita bisa mengoptimalkan kesempatan dan potensi. Jadi ini memang challenge juga ya. Ini memang menarik juga nih jadi komisaris nih. Aduh. Ngomong-ngomong gimana caranya ya? Tanyakan ke Pak Lingga lah. Ben dulu dong Pak, Ben. Paling enggak dia yang paling berpengalaman lah di antara kita ya, udah punya jadi sebagai komisaris sebagai. Ya, siapa tahu kan who knows ya 5 tahun ke depan ternyata wah yang di depan gue ini jadi komisaris perusahaan besar kan, alhamdulillah kan, kecepretan juga gitu. Amin. Bawain ya tasnya lumayan. Mimpi nggak apa-apa lah ya, mimpi ya. Mimpi nggak apa-apa sih memang. Nggak apa-apa. Nah itu memang diperlukan. Sebenarnya apa sih? Apa sih sebenarnya untuk jadi komisaris? Yang kau tahu deh. Ya, yang jelas apa? Networking ya? Iya iyalah, gini loh, komisaris adalah perwakilan dari pemegang saham. Jadi harusnya gini. Stakeholder lah ya. Stakeholder. Gue punya perusahaan, terus siapa yang mau gue taruh sebagai dan gue nggak bisa naruh diri gue sendiri di perusahaan itu sebagai komisaris. Jadi berarti gue harus naruh orang lain kan. Jadi kriteria orang lain yang jelas. Ya pasti kenal lah ya sama stakeholder yang bisa gue percaya, yang gue kenal pasti. Bisa gue percaya. Nggak mungkin nggak kenal tiba-tiba jadi komisaris. Betul, sama aja. Lu nitipin apa ya mobil lu ke orang lain yang lu ketemu di jalan kan nggak mungkin kan, misalnya mobil kesayangan gitu. Tapi ke orang lain yang lu bisa percaya dan dia capable. Iya, kenal udah pasti lah ya. Udah pasti dan yang jelas gini loh, komisaris, role komisaris adalah lebih ke pengawasan. Siap. Jadi mestinya kalau menurut gua kriteria komisaris yang ideal adalah orang yang satu bisa dipercaya untuk jadi pengawas, yang kedua siap. Dia independen karena dia mengawasi BOD, berarti dia harus independen, dia tidak bisa diinterupsi oleh BOD. Independen, nggak ada tendensi apa-apa. Nggak ada tendensi apa mestinya. Dan yang terakhir yang ketiga adalah dia berani mengkritisi atau berkata tidak kalau memang apa yang dilakukan oleh direksi itu melenceng dari yang seharusnya sesuai dengan kaidah perusahaan. Jadi menurut gue sih kayak gitu sih ya. Setuju sih gue. Masih keren loh. Aduh. Ya namanya juga banyak inilah. Belajar nih gue. Namanya juga obrolan ringan kan. Siap. Iya. Jadi ya sedikit banyak ya sedikit juga atau banyak terserah. Jadi ini bermanfaat banget mengenai posisi direktur atau direksi di komisaris atau direktur di sebuah perusahaan ya, perusahaan mana aja lah. Jadi sebelum Bro Indra ini pengen jadi komisaris. Tim komisaris, ini tim komisaris nih. Ya, kita doain aja lah, semoga bisa real jadi ya 5 tahun lagi kali Indra ya, atau 2 tahun punya target Indra? Ya, komisaris di perusahaan sendiri sih mungkin lebih realistis ya. Lebih realistis, cepet ya. Dan cepet. Kalau punya duit besok buat perusahaan gue jadi komisarisnya. Iya, terus yang benar. Gua hire orang untuk direksi gitu kan, cepet kan? Cepet. Sayangnya ya duitnya yang nggak ada. Jadi ya namanya ikhtiar, kita berdoa, bermimpi gitu ya. Betul. Semoga ya kesampaian sih. Ya mudah-mudahan ya. Jadi ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Siap. Ya. Jadi ada masukan buat anak muda nggak nih? Wah, anak muda. Milenial. Yang mulai merintis berkarir gimana nih? Ya apa ya, kalau milenial sekarang sih mereka gue yakin sudah nongkrong banyak dapat masukan, banyak dapat
source information dari mana-mana ya, nggak seperti kita dulu terbatas akses ke mana-mana. Kalau sekarang kan udah bebas ya. Ya jelas kalau untuk milenial sekarang yang buat usaha sendiri, ya pastikan aja bahwa dia melakukannya dan benar gitu, maksudnya dia fokus, dia nggak cabang-cabang. Terus ya dia membangun koneksi networking kemana-mana seperti yang Bang Ainur bilang kan. Ya apa ya, doa udah pasti lah itu ya. Pastilah orang tua, doa orang tua, Doa ya. networking, doa orang tua, kemudian Ningkatin skill, silaturahmi, ya, ningkatin skill gitu ningkatin skill. belajar di RSP itu. Nah itu dia, ini sponsor lagi ujungnya. Kita sponsor, jadi ningkatin skill, knowledge, Iya. attitude ya. Attitude juga tuh. Attitude ya. Mau dimanapun kalau kita baik ya akan dinilai baik lah. Iya betul. Itu guys, jadi ini obrolan santai sama Bro Indra, semoga menjadi apa ya, sharing aja, bermanfaat. Silakan. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.